Tugas sejarah kelompok 1. Anggota kelompok Aura Rizka Putri Pratama absen 5. Destia Melani absen 7. Naswa Azalia Asmaruli absen 21. Putri Olia Sinta absen 25. Rizkita Devi Mutiara absen 29. Suraya Yasmin Nei absen 33. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. 1. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. 2. Faktor pendorong bangsa Barat menjelajahi samudra. 3. Bangsa Eropa yang datang di Indonesia. 4. Sistem politik ekonomi liberal 1870. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Jalur rempah-rempah sebagai perjalanan yang dilakukan oleh nenek moyang Indonesia dan bangsa-bangsa lain, membangun hubungan dagang di mana rempah-rempah berfungsi sebagai komoditas berharga. Dari abad ke-14 hingga ke-15, jalur rempah-rempah menjadi pusat perkembangan ekonomi dan politik di dunia Islam, terutama bagi Kesultanan Utsmaniyah. Sebuah titik krusial dalam sejarah yang disebutkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1453. Sebelumnya, ibu kota Kekaisaran Romawi Bizantium, Konstantinopel merupakan kota yang penting tidak hanya karena kemegahannya tetapi juga sebagai jalur perdagangan darat yang vital antara Eropa dan Asia. Penguasa Utsmaniyah Sultan Muhammad Al-Fatih menutup pelabuhan kota tersebut sekarang Istanbul bagi para pedagang Eropa. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga barang-barang, terutama rempah-rempah dari timur. Situasi ini pada gilirannya memacu keinginan orang Eropa untuk mencari langsung daerah penghasil rempah-rempah di negara asal mereka. 1. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. 1. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus petani dan kelones penduduk. Awalnya, petani Yunani pindah ke daerah lain karena tanah pertanian di sana tandus. Daerah yang mereka tinggali ini disebut koloni. Kolonialisme adalah sistem pemukiman warga suatu negara di luar wilayah induknya atau negara asalnya. Ini berarti daerah koloni dikuasai oleh negara penjajah dan dianggap sebagai bagian dari wilayah induk, serta harus tunduk padanya. 2. Imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperare memerintah dan imperium hak untuk memerintah. Ini adalah usaha suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan ekonomi, politik, dan budaya. Istilah ini populer pada abad ke-19, terutama di Inggris saat Disraeli menjadi Perdana Menteri dengan cita-cita memperluas kerajaan. 2. Faktor pendorong bangsa Barat menjelajahi samudera. Kisah perjalanan Marco Polo 1254 sampai 1324. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Venesia, Italia yang melakukan perjalanan ke Cina. Jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453. Kota Konstantinopel merupakan ibu kota Romawi Timur. Adanya semangat penaklukan Reconquista. Berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai sumber penghasilan rempah-rempah. Adapun tujuan awal datangnya bangsa Eropa ke Indonesia adalah mendapatkan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Namun, ternyata tujuan tersebut berkembang menjadi tujuan lain, yaitu ingin menguasai Indonesia. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia. 1. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya, caranya dengan monopoli perdagangan. 2. Menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. 3. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. 4. Ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. 3. Bangsa Eropa yang datang di Indonesia, orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Dalam perkembangannya terjadi perseteruan antara Spanyol dan Portugis yang ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal tersebut mengundang keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan antara kedua negara tersebut, diadakan perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian berlangsung di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494.
Adapun isi perjanjian adalah wilayah di luar Eropa, dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1555 kamu sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, belahan timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dikuasai oleh Spanyol. Christopher Columbus dari Spanyol melakukan pelayaran untuk mencari jalur laut ke Asia demi sumber rempah-rempah. Pada 1492, ia berlayar dan tiba di Kepulauan Bahama yang dikiranya India. Daerah tersebut dinamainya Hindia Barat, yang kemudian disebut Amerika. Ia melakukan beberapa pelayaran kembali ke tempat tersebut. Sementara itu, bangsa Portugis juga melakukan pelayaran yang dipimpin oleh Magalhães Magellan. Ia memimpin armada Portugis yang melewati Samudra Atlantik dan masuk ke Samudra Pasifik, lalu tiba di Filipina. Namun, Magalhães meninggal dunia dalam konflik dengan penduduk setempat. Ekspedisi dilanjutkan oleh Sebastian Elcano hingga tiba di Kepulauan Maluku dan kembali ke Spanyol. 3 bangsa Eropa yang datang di Indonesia. B. Bangsa Portugis. Bangsa Portugis awalnya datang ke Indi untuk mencari rempah-rempah, tetapi kemudian mereka sadar bahwa Indi bukanlah daerah penghasil rempah. Setelah mendengar bahwa Malaka adalah pusat perdagangan rempah-rempah, Portugis menyiapkan ekspedisi yang dipimpin Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Penguasaan ini sangat penting karena membuat Portugis bisa mengendalikan jalur perdagangan Asia dan lebih dekat ke Kepulauan Maluku, sumber utama rempah-rempah. Portugis juga menjadikan Malaka sebagai pangkalan militer. Namun, keberadaan Portugis di Malaka mendapat perlawanan dari tokoh lokal seperti Piet Kadir dan pasukan Demak, meskipun belum berhasil mengusir Portugis. C. Bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Pada tahun 1580, Portugis dikuasai Spanyol. Spanyol melarang Belanda membeli rempah-rempah, sehingga Belanda mencari langsung ke Asia. Informasi rute ke Asia diperoleh dari buku Jan Huygens van Linschoten. Bangsa Belanda tiba pertama kali di Indonesia tahun 1596 di Pelabuhan Banten, dipimpin Cornelis de Houtman dan Peter Kaiser dengan 4 kapal. Tahun 1598, Belanda datang lagi ke Banten dengan 8 kapal, dipimpin Jacob van Nack dan Warwick. Tujuan utama Belanda adalah berdagang rempah-rempah dan memperoleh keuntungan besar. Setelah sukses berdagang, Belanda ingin memonopoli perdagangan dan akhirnya membentuk VOC pada tahun ke-1602. Pembentukan VOC pada tahun 1602,1 berdirinya VOC Verenigd Oost-Indies Company atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 oleh Belanda. Pembentukan VOC bertujuan untuk mengatasi persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda dan mematahkan dominasi Portugis dalam perdagangan di Hindia Timur. Usulan penggabungan perusahaan dagang menjadi satu wadah ini diajukan oleh Johan van Oldenbarneveld, seorang anggota parlemen Belanda. VOC dipimpin oleh 17 direktur yang disebut Heren Zeventien dan memiliki modal awal 6,5 miliar gulden. Kantor pertama VOC di Banten dipimpin oleh Francois Wittert. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik dengan bangsa Eropa yang lain maupun dengan bangsa Asia lainnya. C. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Pembentukan VOC pada tahun 1602,2 hak khusus VOC. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC Verenigd Oost-Indies Company yang menjadikannya seperti wakil pemerintah Belanda di Asia. Hak ini mencakup monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan, perang sendiri, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pembentukan VOC pada tahun 1602. 3. Kegiatan VOC di Indonesia. Kegiatan VOC di Indonesia dimulai dengan pemusatan kedudukan di Ambon oleh Peter Booth, namun kemudian dipindahkan ke Jayakarta karena alasan strategis. Setelah persaingan dengan IC, VOC di bawah Jan Pieterszoon Koen berhasil menguasai Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia dari Batavia.
VOC memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah, termasuk Banten, Mataram, dan Makassar, dengan menerapkan monopoli perdagangan dan politik pecah belah. VOC membuat peraturan-peraturan sebagai berikut. Petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen, sedangkan hak jual beli hanya dimiliki VOC. Panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Barang kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain harus dibel dari VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. B. Pembubaran VOC. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 karena kondisi keuangan yang buruk. Beberapa faktor penyebab kebangkrutan VOC antara lain korupsi yang merajalela di kalangan pegawai, kurang cakapnya pegawai dalam menjalankan monopoli perdagangan, utang yang menumpuk akibat peperangan, kemerosotan moral, dan kegagalan sistem monopoli untuk mengisi kas VOC. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya Louis Bonaparte sebagai Raja Belanda. Louis mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, mengatur pemerintahan, dan memperbaiki keuangan. Berikut pembaruan-pembaruan yang dilakukan Herman Willem Daendels selama menjabat di Indonesia. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. A. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Daendels membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sepanjang lebih dari 1.100 km, yang kini dikenal sebagai Jalan Daendels. 2. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan, contoh Benteng Mr. Cornwallis. Ketiga, namun, upaya pembangunan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon tidak berhasil. 4. Untuk meningkatkan jumlah tentara, Daendels merekrut sekitar 4.000 hingga 18.000 pribumi, tetapi tidak membentuk pasukan. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. B. Bidang politik dan pemerintahan. 1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara sangat dibatasi. 2. Daendels menerapkan pemerintahan sentralistik yang kuat di Pulau Jawa, membagi wilayah menjadi 23 hoofdeling wilayah besar yang kemudian dikenal sebagai residensi keresidenan. Setiap keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa region cap kabupaten. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. C. Bidang ekonomi dan keuangan. 1. Penjualan tanah kepada pihak swasta. 2. Rakyat diwajibkan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya. 3. Penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasar dunia. 4. Peningkatan usaha pemungutan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. 5. Pemaksaan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, misalnya penggabungan daerah Kedu ke wilayah Cirebon. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. D. Bidang hukum dan peradilan. 1. Pembentukan 3 jenis pengadilan untuk orang Eropa, untuk orang pribumi, dan untuk orang timur asing. 2. Pemberantasan korupsi, termasuk korupsi besar yang melibatkan Daendels sendiri, melalui penjualan tanah kepada pihak swasta. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bidang sosial. 1. Rakyat dipaksa kerja rodi untuk membangun Jalan Anyer Panarukan. 2. Perbudakan dibiarkan berkembang. 3. Penghapusan upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan. 4. Pembuatan jaringan pos distrik menggunakan kuda pos. Perkembangan pasca Daendels kapitulasi Tuntang. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kebijakan Daendels, terutama penjualan tanah, dianggap melanggar undang-undang. Rakyat dan bangsawan disingkirkan dari pemerintahan. Pada 1811, Daendels ditarik ke Eropa dan digantikan oleh Janssens. Pada 18 September tahun 1811, Belanda dan Inggris menandatangani kapitulasi Tuntang di Salatiga yang menyerahkan kekuasaan Belanda kepada Inggris. 2. Terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Isi kapitulasi Tuntang. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. B.
Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. He, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. D. Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Setelah kapitulasi Tuntang 1811, Indonesia beralih menjadi jajahan Inggris di bawah East India Company (EEC) yang dipimpin oleh Lord Minto. Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur di Indonesia, didampingi oleh Dewan Penasihat Gillespie, Cranston, Mantinghi. Raffles memerintah dari tahun 1811 hingga 1816 dengan pusat pemerintahan di Batavia. D. Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Kebijakan Raffles di Hindia Belanda difokuskan pada 3 bidang utama. A. Bidang pemerintahan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan, mengganti sistem pemerintahan feodal dengan kolonial, dan menempatkan bupati sebagai pejabat pemerintah kolonial, juga menghapuskan kerja rodi dan penyerahan wajib diganti dengan pembayaran pajak. D. Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Kebijakan Raffles di Hindia Belanda difokuskan pada 3 bidang utama. B. Bidang ekonomi. Raffles melakukan reformasi dengan peletakan desa sebagai unit administrasi, penghapusan monopoli, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, serta pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Memperkenalkan sistem pajak tanah land rent system yang mengharuskan petani membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial, bukan melalui perantara bupati. D. Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Kebijakan Raffles di Hindia Belanda difokuskan pada 3 bidang utama. C. Bidang ilmu pengetahuan. Raffles menulis buku The History of Java dibantu R. A. Noto Diningrat dan Bupati Sumeneb mendukung lembaga ilmu Batavia as Genootschap, menemukan bunga Rafflesia, Arnoldi, merintis kebun raya Bogor, dan membantu John Crawford menulis buku History of the East Indian Archipelago. Untuk memperkuat kekuasaan Inggris, Raffles menjalin hubungan dengan para penguasa yang membenci Belanda. Saat terjadi konflik di Yogyakarta, Raffles menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II dan mengangkat Hamengkubuwono III Pangeran Notokusumo dan putranya diberi wilayah Pakualaman, sementara Sultan Sepuh dan keluarganya diasingkan ke Pulau Pinang dan hartanya disita Inggris. Dalam bidang ekonomi, Raffles menerapkan sistem pajak tanah, land rent menggantikan sistem lama, serta menghapus kerja rodi, perbudakan, dan monopoli. Namun sistem ini kurang berhasil. Berdasarkan Konvensi London 1814, Indonesia dikembalikan ke Belanda tahun 1816 dan kekuasaan Inggris di Nusantara berakhir. D. Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Kebijakan dan konflik di Raffles di Jawa. Konflik dengan Sultan Sepuh Yogyakarta. Upaya Raffles untuk menegakkan kendali menyebabkan pemecatan Sultan Sepuh dan pengangkatan Sultan Hamengkubuwono II, kemudian Sultan Hamengkubuwono III. Hal ini menunjukkan pendekatan Raffles yang tegas terhadap penguasa lokal, bahkan menggunakan kekuatan militer. Sistem sewa tanah land rent system. Sistem ini, yang merupakan inti dari kebijakan ekonomi Raffles, bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pemerintah. Ini melibatkan survei tanah, penilaian produktivitasnya, dan pengumpulan sewa tanah langsung dari petani. Ini merupakan pergeseran dari sistem sebelumnya di mana upeti dibayarkan melalui perantara. D. Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Kebijakan dan konflik Raffles di Jawa. Reformasi administratif. Raffles menghapus sistem feodal tradisional menggantinya dengan administrasi kolonial yang lebih terpusat dan diawasi langsung oleh Inggris. Ini termasuk penghapusan aristokrasi Jawa dari posisi kekuasaan tradisional mereka, terutama terkait dengan pengumpulan upeti, penghapusan kerja paksa dan monopoli. Raffles menghapuskan kerja paksa, kerja rodi, dan berbagai monopoli, bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan taraf hidup penduduk lokal. Namun, teks tersebut mencatat bahwa implementasi sebenarnya dan manfaatnya bagi rakyat masih debatable. D.
Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816, kebijakan dan konflik Raffles di Jawa, perjanjian dengan Belanda, Konvensi London 1814, perjanjian ini menetapkan pengembalian Jawa dan wilayah lain kepada Belanda. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia yang relatif singkat. Poin-poin penting tentang Konvensi London. Indonesia dikembalikan kepada Belanda, wilayah lain seperti Salan, Kaap Koloni, dan Guyana diserahkan kepada Inggris. Cochin melebar ditukar dengan Bangka. Pembentukan kembali kekuasaan Belanda. Setelah Konvensi London, Belanda mendirikan kembali otoritas mereka di Indonesia yang diresmikan oleh Komisi Jenderal pada tahun ke-1816. Komisi ini ditugaskan untuk menerima wilayah dari Inggris dan membentuk administrasi kolonial Belanda yang baru, meletakkan dasar untuk kendali dan eksploitasi Indonesia lebih lanjut. Berkuasanya kembali Belanda di Indonesia 1814–1904 setelah Perjanjian London 1814. Indonesia dikembalikan ke Belanda. Penyerahan resmi dilakukan pada 19 Agustus tahun 1816. Inggris diwakili John Vendel, sedangkan Belanda diwakili Elot, van der Capellen, dan Bijskes. Pemerintahan Komisaris Jenderal tetap mempertahankan sistem residen, menghapus sistem juri, mempertahankan kekuasaan bupati, menjadikan desa sebagai unit administrasi untuk pungutan pajak, dan memberi kesempatan pada asing menanamkan modal. Kebijakan ini dilanjutkan oleh van der Capellen setelah 1819. Tanam paksa Kalverstelsel diberlakukan oleh Johannes van den Bos pada 1830 karena Belanda butuh biaya untuk membayar utang dan membiayai perang. Pelaksana diberi imbalan berupa kultur procentan. Dampak positif, rakyat mengenal tanaman baru dan tanaman ekspor. Dampak negatif, kemiskinan, beban pajak berat, gagal panen, kelaparan, dan menurunnya jumlah penduduk. 3. Sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Pihak yang setuju dengan tetap dilaksanakan tanam paksa adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Alasan mereka adalah karena tanam paksa mendatangkan keuntungan. Pihak yang pro pelaksanaan tanam paksa yang lainnya adalah para pemegang saham perusahaan NHM Nederlandse Handel Maatschappij. Adapun pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Pada tahun 1850 pemerintah mulai bimbang apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di parlemen Staten-Generaal. Akhirnya pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut karena didorong terbitnya dua buku pada tahun 1860. Yaitu buku Max Havelaar yang ditulis oleh Edward Dawes Dekker yang menggunakan nama samaran Multatuli, dan buku yang berjudul Zwijger Contracten yang ditulis oleh Frans van de Putte. Van de Putte kedua buku tersebut mengkritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik liberal. Hal tersebut juga didorong oleh isi kesepakatan dalam Traktat Sumatera 1871. Dalam Traktat Sumatera tersebut dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Namun sebagai imbangannya, Inggris meminta pada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal. Berkuasanya kembali Belanda di Indonesia 1814–1944, sistem politik ekonomi liberal 1870, pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. Kaum liberal menuntut penghapusan tanam paksa karena alasan kemanusiaan, namun di balik itu, ada tujuan tersembunyi yaitu ingin menggantikan peran pemerintah Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan utamanya memajukan usaha swasta. B. Akibat pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. 1. Bagi Indonesia. A. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. B. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885. C. Menurunnya konsumsi bahan makanan. D. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Eropa. E. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Punala Santi. 2. Bagi Belanda.
A. Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. B. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda. C. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Kolonialisme di Indonesia telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dengan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah, meskipun beragam dan berlangsung dalam berbagai bentuk, menunjukkan semangat juang untuk mempertahankan kedaulatan dan identitas. Ada pertanyaan? Terima kasih.